Salam cuan para traders, terutama yang bergerak di bidang gold ataupun emas. Hari ini tepatnya Rabu 15 Januari 2025, channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo hadir di siang ini, tepatnya sekarang jam atau menunjukkan pukul 13.51 Wednesday, yaitu Rabu 15 Januari 2025. Dan sebelum kita membahas perjalanan emas semalam, perlu diketahui bahwa di ruang publik ini @forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Jadi di sini kita men-sharing pendapat maupun analisa secara pribadi. Dan sebelum dimulai, jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen ya. Dan kita bisa lihat ini sekarang di tabel sebelah kiri ya. Ini harga emas menunjukkan high terbaru yang barusan terjadi ya, sekitar setengah jam yang lalu ya. Itu mencapai di 2683 dan low-nya itu di 2669.4, di mana low-nya ini ya sempat terjadi itu pada jam 8.40-an ya, dan high-nya ini barusan terjadi kurang lebih di jam 1 ya. Oke, kita bisa lihat ya. Ya, di sini jam 1 WIB ya. Jam 1.20. Oke. Dan ini kita bisa lihat tabel seperti yang biasa ada di halaman sebelah kanan, di mana high kemarin saya mengatakan untuk paling tinggi ada di 2685 sampai dengan 2695, sedangkan low-nya yang terbesar bisa mencapai di 2648, low-nya itu atau di 2640 ya. Itu saya tidak merubahnya ya. Dan ini yang saya utarakan di halaman pada kemarin juga, saya mengatakan hanya bisa mencapai di 2685 sampai dengan 93 apabila pergerakannya itu normal ya. Normal, dan pergerakan ini bawah atas ya, Itu menjelang PPI, low-nya itu saya memprediksi di angka di 2665 sampai dengan 2660. Kalaupun deras sekali itu ya di saat PPI dia muncul akan mencapai itu pada jam 20.30 ya. Saya masih tidak merubah, itu catatan itu ada di halaman kemarin, yaitu tanggal 14, bisa dilihat channel videonya. Nah, ini adalah dimana jam menunjukkan 14.38 yang kemarin ya, dimana di sini kalau menurut chartis ya, teknikal ya, itu dari sini sudah ada indikasi untuk harganya naik atau harganya bisa naik ke atas, going up ya. Itu terjadi pada jam 14.38. Itu sudah ada triggernya atau pemicu. Dan kalau kalian jeli, itu pasti akan beraksi. Contohnya seperti ini, tepatnya saya itu pada jam 14.20 saya sudah melakukan aksi, di mana saya membeli di harga di 2670,3. Lantas dia turun lagi, yaitu tepatnya pada jam 17.40 ya,
saya melakukan aksi pembelian lagi di 266.6 ya, bisa dilihat itu pada jam 17.40. Nah, apa yang terjadi? Dan ini adalah data sebelum PPI keluar ya. Bisa nanti kalian untuk membaca ulang lagi, mereview ya. Saya nggak mungkin membacanya semua, kalian bisa membacanya sendiri ya. Intinya itu para traders itu masih membingungkan apakah ini Amerika mau memotong bunga di akhir bulan ini. Ini dijelasin di headline-nya, itu harga emas naik karena melemahnya US dollar. Jadi kita investor ataupun trader itu masih memikirkan itu bahwa Presiden Amerika itu masalah tarifnya itu loh. Jadi semua pedagang masih lihat apa yang mau dikenakan tarif apa, apakah barang-barang dari Cina, apakah barang-barang dari Eropa gitu, apakah barang-barang dari Asia, kita juga belum tahu dan itu belum keluar. Dan data ini keluar tepatnya pukul 5.14 sore ya. Tapi saya sudah masuk, itu harga kemarin tadi ya, yaitu 17.40, ini keluarnya di jam 17.14. Dan ini saat-saat menjelang data PPI keluar. Ya, kita bisa lihat jamnya itu ada sebelah sini ya. Masih 50, masih di sini. 53, 54, 55, 57. Ya. Nah, tiba-tiba naik. Makanya sudah ada pemicunya dari tadi kemarin siang ya. Jam 2-an sudah ada pemicunya. Nah, apakah kalian jeli itu melihat di sana? Nah, itu di sana kuncinya itu. Ya. Jelas ya. Dan ini dimana saya aksi profit taking yang posisi buy yang siang hari di pukul 14 dan pukul 17. Oke. Ya. Kita bisa lihat sekali lagi ya. Dimana saya menghasilkan uang $46 dan $27. Itu pada saat PPI keluar, jadi tepatnya jam 20.31 ya. Dan ini apa yang terjadi, dimana saya di 20.55 saya melakukan aksi pembelian lagi ya. 20.55 ya. Itu ada di sini 2671. Lalu ini pada pukul 20.24 ya. 20.34 itu bisa dilihat ya, 20.34 ya. Dan yang tadi saya mungkin ada salah, 20.33. Jadi begitu data muncul 3 menit saya udah melakukan aksi beli. Dan ini terjadi, saya beli lagi. Ya. Dia turun lagi, saya beli lagi. Ya. 20.53, 2665. Dimana tadi saya kan sudah bilang bahwa tadi siang punya ekspektasi low-nya di 2665 ya. Sampai dengan 2660. Makanya saya melakukan pembelian kemarin itu. Dan saya sekarang masih hold. Dan ini bisa lihat
Ini berapa cepatnya? Cukup sekian menit aja. 1, 2, 3, 4 yang merah kita bisa lihat. 1, 2, 3, 4, 5 batang. Berarti 5 tambah 2 yang hijau 7 menit. Harganya sudah berbalik di angka 2667. Dan ini dia mencapai di 2660 ya. Tepatnya pada jam 20.39. Cepat sekali. Makanya saya bilang ini pedagang derivatif ini sangat berbahaya. Kalian mesti pahamin dulu baru melakukan aksi trading. Juga harus dipendampingkan dari mentor. Kalau tidak itu saya rasa mustahil. Dan ini sekali lagi posisi stay saya masih bertahan di sini ya. Saya review ya, tepatnya pada jam sekarang ya 13.43 ya, today bisa dilihat. Ya. Saya ulangi sekali lagi agar lebih jelas. Ya. Ya, jam 13.43. Posisi saya masih stay ya. Masih bertahan. Karena saya meyakinkan, nanti baru kita ulas ya. Dan ini ada sedikit berita yang akan dirilis nanti malam ya. Itu adalah CPI 0,3 dan untuk Korea masih 0,3, sedangkan untuk tahunannya masih 2,5 prediksi, dan untuk tahunannya 3,2, dan ini masih rancu, masih tinggi. Lalu CPI-nya juga masih tinggi ya. Dan itu kalau memang keluar itu data, itu harga bisa naik ya. Dan lalu yang paling penting itu akan terjadi itu pada jam 23, di mana FOMC member William itu akan berpidato lagi, entah apa yang mau dibicarakan. Tapi nyatanya kemarin biasanya dia menekan harga emas, tapi kemarin pukul 3 tadi subuh ya, pukul 3.05 itu ya, itu nggak aktif ya. Mungkin hari ini aktif. Kalau memang aktif itu harganya nggak mungkin ya angka ini. Dia pasti mainnya kalau menurut analisa saya, dia akan dibawa naik dulu ke area di 2690 atau 2700, baru dia berpidato, harganya kembali turun. Dan ini ada beberapa signal, itu semua sudah mengacu pada angkanya naik. Jam 13 ya, jam 10.44, jam 9 juga ya, itu masih choppy, ini masih nggak jelas ya. Lalu ini adalah dia punya datanya untuk naik ya, pukul 13 dia muncul, tapi untuk sell-nya itu 75, buy-nya 24. Itu harus diperhatikan. Itu makanya saya bilang ini rancu sekali. Dan ini hanya bisa mencapai diperkirakan di 2691, 2698 dan 2705. Sedangkan untuk bagian bawah atau low-nya di 2666, 2656 dan 2645, dan posisi buy-nya itu ada di 24%, selling-nya 76%. Oke. Dan bagaimana dengan analisa saya? Sebentar kita akan bahas. Kita setting dulu seperti biasa. Oke, datanya sudah keluar. Kita bisa edit, dan ini dimana saya punya mematok garis tingginya ada di 2693 ya. Dan kali ini saya sudah merubah ya. Kita rubah ya. Di sini kalau untuk low-nya sekarang kita bahas dia punya
pergerakan untuk nanti malam. Dan ini sudah dirubah ya, di 2693 ini garis putih ini telah saya rubah, dan ini saya memperkirakan untuk high nanti malam itu bisa mencapai untuk topnya di atas ya, di 2713 sampai dengan 18. Sedangkan untuk paling ekstrim punya, kita bicara ekstrim punya itu ada di 2650 ya, sampai dengan 45. Oke, jelas ya. Ini kita bilang ini big range, ini yang besar sekali. Kalau ini perdagangan dia jalannya normal, kita bicara dia normal. Kalau dia normal itu akan mencapai di 2703 sampai dengan 2708 untuk posisi high ya. Kalau untuk low-nya itu sekitaran itu di 2675 sampai dengan 2668. Begitu analisa saya untuk pergerakan hari ini. Ya, dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini, itu jangan lupa memberi subscribe, like ataupun komen agar di channel Forex Indo Trade House ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Jadi selamat siang para traders, selamat siang dan menjalankan aktivitas Anda sekalian maupun processing Anda. Semoga artikel maupun analisa saya bermanfaat bagi Anda sekalian, dan saya akan kembali esok hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pada jam yang sama. Oke, kita akan ketemu esok hari. Selamat siang dan salam cuan semua.